Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kakak kelas 5? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, bertemu lagi dengan Bunda. Kita akan melanjutkan pembelajaran tematik 5B, subtema 2, dan sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Oke, sebelumnya saya basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman bisa menyiapkan buku tematik 5B, dibuka subtema 2 dan pembelajaran kedua. Nah, di pembelajaran kedua kali ini, kita akan mempelajari tentang suatu kebudayaan daerah di Indonesia. Kalian kalau misalnya peringatan 17 Agustus itu sering melihat ada pertunjukan tari kan? Nah, kita akan membahas tentang tarian-tarian daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, nah ini dia. Ini adalah tari yang menggunakan perlengkapan atau kostum seperti burung. Kemudian yang kedua ada tarian yang ternyata wajah penarinya itu ditutupi oleh topeng. Nah, tarian yang ketiga itu adalah tarian yang menggunakan peralatan yang berupa payung. Nah, sebelumnya dalam pertunjukan tari itu sang penari itu menggunakan kostum dan juga ternyata mereka menggunakan beberapa alat atau benda-benda yang disebut sebagai properti. Jadi, properti tari itu merupakan alat atau perlengkapan yang dipakai oleh penari pada saat mereka melakukan pertunjukan tari. Nah, kita lihat gambar yang pertama, gambar A, yaitu gambar yang ini, Kak. Di sini, nama tariannya adalah tari merak. Ya, asal daerahnya dari Jawa Barat dan properti yang digunakan itu adalah siger atau mahkota dan juga sayap. Jadi kalau kalian lihat di sini kostumnya itu ada berupa mahkota nih, kemudian ada sayap-sayapnya. Sayap-sayapnya ini seperti sayap-sayap burung merak yang cantik-cantik. Nah, yang gambar kedua, gambar B yang ada di tengah ini, itu dari gambarnya saja sudah bisa terlihat karena wajahnya ditutupi sama topeng. Nah, tariannya apa namanya? Berarti namanya tari topeng. Tari topeng ini pun asalnya sama seperti tari merak, yaitu berasal dari Jawa Barat, dan properti yang digunakan itu adalah topeng yang menutupi wajahnya dan juga lonceng bunga. Lonceng bunga ini yang kuning-kuning seperti untayan bunga. Nah, yang gambar C, yang gambar terakhir ini ada tari payung. Karena memang propertinya itu karena tari payung, jadi propertinya itu yang digunakan adalah payung, dan tari payung itu berasal dari daerah Sumatera Barat. Kita lanjut ya. Gambar selanjutnya itu ada tarian. Nah, yang di sebelah kiri ini ada gambar penari menggunakan nampan yang isinya itu kalau kalian lihat nih yang kuning-kuning itu adalah janur. Nah, yang gambar yang tengah itu ada tarian yang mirip suku apa? Kalian masih ingat? Suku yang ada di Kalimantan, yaitu suku Dayak. Ini properti yang digunakan itu ada semacam pedang di sini, dan juga ada gambar ini, perisai. Nah, yang ketiga, ini gambar tarian yang propertinya itu menggunakan kipas. Kita lihat, gambar nomor 1, ya, ini adalah tarian yang berasal dari Bali, yaitu tari pendet namanya. Kemudian propertinya atau alat-alat yang dipakainya itu adalah namanya bokor. Bokor itu nampan kecil dihiasi janur. Jadi yang mereka pegang ini adalah nampan kecil
atau semacam piring kecil, kemudian isinya itu adalah janur-janur dari pohon kelapa. Nah, yang kedua, gambar yang tengah, ini tadi gambar yang mirip dengan suku Dayak, itu tarian, namanya tari Mandau, asalnya dari Kalimantan Tengah. Nah, properti yang digunakan itu adalah mandau. Mandau itu senjata suku Dayak yang berbentuk pedang. Jadi yang pedang ini nih disebutnya mandau. Kemudian yang kedua, properti yang kedua itu adalah perisai atau tameng khas suku Dayak yang berfungsi sebagai pelindung. Jadi perisai ini yang dia pegang di tangan yang satunya lagi. Ada mandau dan juga perisai. Yang ketiga itu adalah tari legong. Asalnya dari Bali dan bisa kita lihat properti yang digunakan itu adalah kipas. Nah, gambar selanjutnya, siapa yang pernah lihat gambar ini? Ya, ini khas banget nih. Pasti yang orang Jawa atau suku Jawa tahu nih tarian apa. Kemudian yang kedua ada tari ini juga. Nah, coba kita lihat. Gambar pertama itu adalah tari kuda lumping. Tari kuda lumping asalnya dari Jawa Tengah, betul. Kemudian properti yang digunakan itu ada kuda lumping dan juga ada cambuk. Jadi semacam benda berbentuk kuda, kemudian ada cambuknya. Nah, yang kedua itu adalah tari lilin. Karena memang properti yang digunakan itu adalah lilin. Dan juga ada piring kecilnya. Tari lilin berasal dari Padang atau Sumatera Barat. Kita lihat. Kemudian tarian daerah yang berikutnya nih. Ada yang tahu gambar yang pertama dan gambar yang kedua itu tarian apa? Nah, betul. Yang pertama itu ada tari Jaipong. Asalnya dari Jawa Barat, kemudian yang kedua ada tari remong, itu berasal dari Jawa Timur. Selanjutnya, gambar yang selanjutnya ini yang gambar pertama itu mirip seperti tari Mandau tadi, karena memang dari pakaiannya bisa kita lihat, oh ini khas suku Dayak. Tapi tariannya namanya tari gantar, sama dari Kalimantan juga, yang ini dari Kalimantan Timur. Kemudian tari gending itu asalnya dari Palembang atau Sumatera Selatan. Nah, tarian yang berikutnya itu ada ciri khasnya bahwa mereka penarinya itu membawa piring. Jadi di tangan mereka ada piring satu-satu, kemudian tarian yang sebelahnya lagi, yang kedua itu juga khas, sering kita lihat di TV ketika misalnya ada pertunjukan tari, ada acara tari ini sering ditampilkan. Ya, ini adalah tari piring dari Sumatera Barat dan yang kedua adalah tari saman dari Aceh. Lanjut ya, tadi tarian daerah yang ada di Indonesia, kemudian materi berikutnya itu adalah tentang penyakit. Nah, penyakit yang akan dibahas di pembelajaran kedua ini adalah penyakit asma. Nah, teman-teman, siapa yang punya penyakit asma atau misalnya ada saudaranya atau temannya atau yang lain, ketika kita lihat orang yang punya penyakit asma, saat ia terserang asma itu pasti mereka akan merasa sesak, ya kan? Nah, penyakit asma itu adalah penyakit jangka panjang pada saluran pernafasan. Jadi, penyakitnya itu adanya di saluran pernafasan. Kemudian terjadi peradangan dan penyempitan saluran nafas. Nah, kenapa asma itu bisa terjadi? Karena ternyata saluran pernafasannya itu meradang dan menyempit sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru kita itu jadi sulit, maka dia akan gejalanya nanti akan menimbulkan sesak nafas.
Yang ketiga itu terjadi peningkatan produksi mukus. Mukus itu artinya lendir atau dahak. Nah, jadi kalau yang memang punya penyakit asma, ketika kambuh, ketika terserang penyakit asma tersebut, tubuhnya itu akan mengeluarkan lendir yang lebih banyak dibandingkan orang yang normal. Sehingga nanti lendirnya itu akan menutupi saluran nafasnya. Jadi membuat mengecil, menyempit, sehingga udaranya pun akan susah masuknya melalui hidung. Nah, asma ini dapat menyerang anak-anak dan juga orang dewasa. Jadi asma itu bisa menyerang tidak hanya anak-anak saja, tapi orang dewasa pun bisa. Ya, kita lihat gambar di sini, penyakit asma. Ini adalah bagian, oh ya, sebentar. Nah, di sini kita lihat gambarnya, ini saluran pernafasan kita nih. Ada laring, kemudian ada trakea. Trakea itu tenggorokan kita. Nah, laring itu adanya posisinya di atas, ini tempat suara kita keluar itu, pita suara itu ada di laring. Nah, di bawahnya laring nyambung ke trakea atau tenggorokan, kemudian tenggorokan itu bercabang menjadi 2. Di sini namanya bronkus, percabangannya itu namanya bronkus, dan ternyata bronkus bercabang lagi menjadi banyak. Disebutnya itu adalah bronkiolus. Nah, nanti di bronkiolus itu nanti ada yang namanya alveolus atau kantung-kantung udara yang kecil-kecil. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, ini adalah bronkiolusnya. Ini bronkiolus yang normal, yang ada lipatan-lipatan kecil ini. Ini bronkiolus yang mengalami penyakit asma. Nah, yang ini, bulatan-bulatan kecil ini adalah alveolusnya. Jadi, udara itu kan masuk lewat hidung, kemudian ke tenggorokan atau namanya trakea, kemudian diteruskan lagi ke bronkus, dari bronkus diteruskan lagi udara ke bronkiolus ini, dari bronkiolus lalu udara akan masuk ke dalam alveolus. Nah, ini ketika orang terkena asma, ternyata bronchiolusnya itu berbeda dengan yang normal. Kita lihat gambar yang ini, bronchiolusnya itu menjadi menyempit, ya kan? Nah, kemudian yang ini nih, yang kuning-kuningnya itu adalah lendir-lendirnya nih, lendir-lendir yang diproduksinya itu sangat banyak. Nah, kita bayangkan kalau misalnya bronkiolusnya itu sempit, kemudian mukusnya atau lendirnya itu banyak, maka udara pun akan susah masuk ke alveolusnya, sehingga inilah yang dinamakan dengan penyakit asma. Nah, ini dia nih. Ini udara yang masuk dari hidung, kemudian tenggorokan, bronkus, bronkiolus, kemudian harusnya masuk ke sini nih, ke alveolus atau kantung-kantung udara. Tapi kalau mereka yang memiliki penyakit asma, udaranya itu akan susah masuk ke alveolus karena alveolusnya menyempit, mengecil. Jadi orang yang terkena asma itu akan mengalami sulit bernafas. Nah, kita lihat penyebab asma itu apa sih? Ternyata banyak penyebab asma. Oh iya, salah satunya itu adalah keturunan. Jadi asma itu bisa disebabkan karena keturunan. Misalnya, kalau dia kena asma itu bisa jadi disebabkan karena orang tuanya pun punya asma. Jadi orang tua yang memiliki sakit asma itu bisa menurun ke anaknya. Nah, penyebab yang lainnya itu adalah, kita bahas dari sini dulu ya. Yang pertama itu adalah polusi. Jadi polusi udara, itu yang disebabkan oleh kendaraan, kemudian oleh industri-industri yang mengeluarkan pembuangan yang kurang bagus ke udara. Nah, itu bisa menyebabkan asma. Kemudian yang kedua itu adalah marah atau emosi. Jadi kalau misalnya punya asma, terus misalnya ada orang yang punya asma karena keturunan. Nah, terus dalam kehidupan sehari-harinya
orangnya emosian. Nah, itu bisa bikin asmanya kambuh. Jadi, marah dan emosi itu bisa menyebabkan sakit asmanya itu kambuh. Yang ketiga itu adalah stres. Jadi kalau stres, kemudian banyak pikiran, nah itu bisa juga menyebabkan sakit asmanya kambuh. Selain stres, ada lagi bulu binatang. Kalau misalnya ada yang memelihara kucing, jadi kalau orang yang kena asma, orang yang punya asma itu lebih baik tidak memiliki hewan piaraan karena khawatir memicu sehingga asmanya itu jadi sering kambuh. Lanjut itu ada kerja berat atau aktivitas fisiknya itu terlalu berat sehingga gampang lelah dan udara yang masuknya itu jadi susah. Nah, itu akan menyebabkan penyakit asma. Selanjutnya itu ada serbuk bunga. Jadi serbuk-serbuk bunga dari serbuk sari itu kan terkadang suka kalau kena angin suka berterbangan serbuk-serbuk bunganya. Nah, ketika serbuk bunga itu mengenai orang yang sakit asma masuk melalui hidung, itu bisa jadi pemicu gitu. Kemudian ada serangga. Serangga juga karena serangga dari kotoran-kotoran serangganya itu bisa memicu penyakit asma. Ada bahan kimia, kemudian udara dingin. Nah, udara dingin juga bisa menyebabkan kambuhnya penyakit asma. Jadi ada orang yang kalau misalnya punya asma, dia nggak tahan sama udara dingin, jadi langsung alergi dan kemudian saluran nafasnya menyempit sehingga ia sulit bernafas. Nah, selanjutnya ada spora jamur, ini hampir mirip dengan serbuk bunga yang bisa berterbangan ketika kena angin, ada debu rumah, kemudian asap rokok, dan juga bau yang menyengat. Nah, inilah penyebab-penyebab penyakit asma. Dan ketika orang yang memang sudah punya penyakit asma, itu sebisa mungkin untuk menghindari pemicu-pemicunya yang ini. Karena nantinya akan menyebabkan sakit asmanya itu sering kambuh gitu ya. Nah, kita lanjut ke tanda atau gejala-gejala asma. Kita lihat di sini gambar orang batuk, kemudian bawahnya itu dia seperti tampak lelah gitu ya. Kemudian yang ketiga ini ada tangan dan juga bibir yang pucat. Nah, yang selanjutnya itu ada gambar yang orang yang sedang kesulitan bernafas atau sesak nafas. Ya, jadi gejala asma itu macam-macam, ada batuk, kemudian pusing, atau lelah, kemudian wajah dan badannya itu pucat, jadi terasa dingin, nyeri dada yang menyebabkan sesak nafas, dan juga itu ada mengi. Mengi itu suara bernada tinggi saat bernafas. Jadi kalau orang yang kena asma, kemudian asmanya kambuh, itu dia akan mengeluarkan suara nafas yang tinggi, yang bunyinya gitu ya. Itu namanya disebutnya mengi, suara tinggi saat bernafas. Ya, penanganan penyakit asma. Jadi ketika ada orang yang terkena asma, biasanya mereka langsung diberikan obat atau mereka sudah punya nih alatnya yang seperti ini. Alat yang dipakai di mulut, jadi membantu pernafasannya itu adalah dari mulut. Nih alatnya. Atau seperti ini. Jadi alatnya ini bisa membantu udara masuk ke paru-paru melalui mulut. Jadi kalau penyakit asma itu kan ketika seseorang terserang penyakit asma itu nafasnya akan susah. Akan ngos-ngosan kan, akan susah. Nah, sedangkan tubuh kita itu sangat butuh oksigen pada saat itu, tapi oksigen masuk ke dalam tubuhnya itu susah karena salurannya kecil, menyempit dan banyak lendir. Maka dipakailah atau digunakanlah alat asma yang seperti ini, atau bisa juga dengan menggunakan obat. Ya, baik. Sekian pembelajaran dari Bunda kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian baca-baca lagi buku tematik pembelajaran kedua, review-review kembali
Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan latihan-latihan nanti dengan lancar, ya. Oke, Bunda akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.